jelaskan ini ya. Deketin Bang Yang Albin jelas suaranya. ini. Maaf Bang. Itu yang dijelasin Sebentar, cuma sebentar tadi Bang Wan, ya. sebentar Bang Wan, gedein dikit Bang. Iya, saya dengar itu tadi. Iya. Gini loh Bang Juma ya. Jadi kita itu jangan persembahan-persembahan itu kita salah artikan. Kita lihat dulu judul di ayat ini, di Matius 8 ini judulnya apa? Ya, Pak, sebentar Pak. Ini Pak, Nah, persamaan antara Yesus dan Isa. Sebentar Pak, Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran ya. Ini Al-Maidah ini 70. masalah penyembuhan loh, bukan ibaratnya persembahan Biar kurban. kasih waktu Bang Erik biar. Sebentar Bang, sebentar Bang. Biar kita clearkan. Ini Bang, sesungguhnya Allah itu dia ini ya. Di Al-Maidah 72. Al-Maidah 72 di situ dikatakan sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Nah, ini sama dengan Markus 12 nomor 29. Bang udah pernah bacanya Bang 100? Bang 100? Iya Bang. Nah, Tapi Markus di Quran 12 nggak ada apa Bang? Nggak ada menunjuk Kristen Bang. Seperti Kristen itu Bang. lahirnya kapan Bang? Iya, Setelah di Yesus Quran nggak ada terangkat, merujuk Bang. Kristen Bang. Halo. Yesus juga nggak membawa Kristen Bang. Yang bawa Kristen Ya. siapa Bang? Paulus Bang. Teman-teman seimbang Abang juga menyatakan bahwasanya Kristen itu Nasrani Bang asalnya Bang. Asal muasalnya Nasrani. Halo. Gitu, Bang. Ya udah lanjut Bang, silakan yang baru masuk. Enggak, maksud saya gini loh, ini Bang Juma ini terlalu berasumsi kemana-mana. Jadi kita itu maksud saya gini, sebelum kita menjabarkan segala sesuatu itu, harus kita lihat judulnya. Saya nggak percaya. Cepat. Malah saya diserang. Bang Sidik, kamu berisik. Bang Sidik, kamu berisik. Ini pemecah Saya di belah. bawah saya punya akun ini Iya. namanya enggak fair ini. Kita bahas yang lain malah di bawah yang lain. Kamu Ini itu sudah pemecah menyerempet ke belah. pribadi ini. Kamu itu Seolah-olah mengorbankan manusia, antara manusia dan hewan itu enggak ada di situ. Jadi persembahan itu, Bang kurban Cepek, persembahan bukan harus mengarah harus ini manusia apa, enggak. Kurban persembahan itu ya persembahan yang Apa ya? Tanyain sama yang buat itu, bilangin sama yang buat tafsir Yasin di yang kamu pahami. Kemenak. Bilangin. Ya Kemenak. Kemenak bilangnya. Kemenak itu kan bukan panduan kita, karena panduan kita tafsir itu adalah ulama. Lalu Kemenak itu ngambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak bisa. Tapi kalau terjemahan boleh, karena penerjemahan itu bisa dikuasai. Jangan dianggurin. Ceritakan yang diperintahkan oleh Musa itu adalah manusia. Nah, sekarang persembahan yang diperintahkan Nabi Musa itu apa Bang menurut Abang? kita baca dulu dari awal. Iya, kalau dibaca dari awal Bang, sampai di data nomor 33, 34 tidak akan pernah ditemukan cerita persembahan yang persembahannya adalah manusia. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Itu Iya, betul. Terus ketika kemudian dia tahir, jadilah engkau tahir, jadilah engkau bersih, jadilah engkau kudus. Dan ingatlah, jangan engkau memberitahukan ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan yang diperintahkan Musa itu apa Bang? Persembahan apa? Baca dulu lah. Ini kan yang saya bilang tadi, judulnya itu tidak ada di situ kata persembahan kurban. Lalu persembahan Musa yang diperintahkan Musa apa Bang?
Perintah Musa untuk mempersembahkan setiap kali orang mau disucikan, misalnya orang yang lagi haid, setelah haid mereka harus mengorbankan 2 ekor apa? 2 ekor manusia atau 2 ekor binatang? Jangan dibilang lah 2 ekor manusia, ibaratnya itu Lah, logika kita nah itu dia makanya kenapa Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Itu dia permasalahannya, Pak. Kalian selama ini tertidur dengan lelap tanpa menyadari betapa menistahkan Yesus itu. Di saat umat Islam sibuk memuliakan beliau, kalian sibuk kemudian berkongko-kongko menghinakan, menghujat beliau. Anda sadar, jangan mengatakan seekor manusia, tapi Yesus Anda katakan seekor anak domba. Siapa yang bilang seekor anak domba? Yang dimaksud seekor anak domba yang di dalam kitab saudara itu siapa? Itu pendapat Anda yang berkata begitu. Oke, itu pendapat Yesus, saya. Kami Tuhan kan. Oke, itu pendapat saya. Ini. Oke, itu pendapat saya. Sekarang pendapat Bapak, yang dimaksud anak domba itu siapa, Pak? Itu gini loh. Jadi kenapa ada kata anak domba? Enggak, saya tanya dulu, Dengar dulu. Nah, kenapa itu Yesus disebut pengembala domba? Bukan pengembala, Pak. Dia disebut anak domba. Siapa bilang? Loh. Siapa bilang anak domba? Bapak Itu selama ini belajar. Anda yang mengatakan anak domba. Loh. Kalau Anda melihat di dalam satu umatnya yang disebut anak-anak domba. Loh. Jadi ibaratnya Yesus itu sebagai pengembala, mengembalakan domba-dombanya. Pak, tahu nggak domba kalau digembala domba gimana? Bapak, kalau disebutkan dalam Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini anak domba ini siapa? Ya. Sekarang gini. Enggak. Bapak jangan pakai jurus Paulus di saya. Saya tanya, siapa anak domba yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 2:9? Jawab. Sekarang saya jelaskan dulu sebelum Anda asumsi ke sana ke sini. La haula wala quwata illa billah. 1 Korintus 4:10. Saya tanya kepada saudara, yang digelari anak domba penghapus dosa manusia itu siapa? Manusia itu umatnya itu anak domba. Domba itu yang gembalain domba itu Yesus. Saya tanya dulu, yang disebut anak domba itu siapa? Yang menghapus dosa manusia itu siapa? Jangan bilang anak dombanya, itu Tuhan kami. La haula wala quwata illa billah. Ini loh, jangan Bapak, itu perkataan Bapak, terima kasih dengan Anda mengatakan bahwa mengatakan Yesus anak domba itu adalah menghujat. Mari kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 1 nomor 29. Yohanes berapa? Yohanes 1:29. Baca. Ya, alhamdulillah Bapak sudah mulai sadar Yesus nggak boleh dihujat dengan menyebutkan dia sebagai anak domba. Masya Allah, ini satu kemajuan ini. Silakan Bapak. Nomor 29 coba Anda baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Ingat, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Ini anak domba ini siapa yang dilihat oleh Yohanes? Benar itu ada. Anak domba Allah kan, bukan anak domba manusia kamu. Iya betul, anak domba Theos, betul. Nah, terus Allah itu kan Allah lebih di atas, berarti anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi maksudnya Bapak ini domba. Maksudnya Bapak ini Bapak domba. Yesus itu anak domba gitu. Ya. Bapak yang di surga itu adalah Bapak domba. Dengar dulu. Bapak di surga, dia punya. Jadi itu turun loh. Iya. Terus kenapa anaknya disebut sebagai anak domba? Namanya anaknya kan gitu. Kalau siapa yang mengatakan, jangan manusia yang mengatakan ini kan Allah. Yohanes yang mengatakan, Pak. Kan yang disebut di situ kan ditujukan anak domba Allah. Bukan anak domba manusia. Yohanes yang mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Iya, anak domba Allah kan. Sama aja, Pak.
Sama Kita aja. jangan potong, jangan hilangkan Allahnya. Loh, maksudnya anak domba Allah ini, maksudnya Allah ini punya anak domba. Iya kan? Itu diumpamakan. Anak Jadi sekarang saya tanya. Jadi Yesus diumpamakan Domba itu sebagai anak hewan. Ada berkembang nggak domba? Satu doang nggak domba di dunia? Iya, banyak domba. Iya. Nah, kenapa ini Yesus anak domba Allah? Jemaatnya anak domba Yesus kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamannya jangan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Yesus ini disebut sebagai anak domba, betul atau tidak? Kalau kita lihat di sini ada tertulis anak domba. Berarti Yesus disetarakan dengan apa itu? Berarti dilahirin sama domba dong, Bapak. Dengar dulu, kita jangan lihat domba Dilahirkan sama domba binatangnya. berarti, Bapak. Jangan lihat binatangnya. Jangan itu yang lain diumpamakan. biar gurunda dulu. Nah, jadi itu diumpamakan. Karena Diumpamakan domba dengan itu, ya, domba itu diumpamakan adalah dengan binatang yang bersih dan yang nurut sama tuannya, itu domba. Iya, maksudnya Jadi Yesus itu kita harus lihat ditarik kemana. dari kemana? Apa Nanti latar belakang latar belakangnya belakang hewan ini? nanti Makanya ditarik ke sana. nanti latar belakangnya nanti anak domba ini dipersembahkan ke dewa Molok. Kan itu. Itu pasti tuh. Kenapa kemudian dia disebut sebagai anak domba? Supaya tidak dianggap sebagai mempersembahkan manusia. Karena kalau mempersembahkan manusia, itu ajaran dewa Molok. Maka Yesus yang manusia ini, agar tidak keciduk pengikutnya, penyembahnya itu sebagai penyembah dewa Molok, maka Yesus yang adalah manusia suci digelari binatang oleh kalian. Kan gitu, Pak? Nah, gini loh, maksud saya gini loh. Jadi itu sebuah perumpamaan. Jadi Yesus diumpamakan dengan binatang. Ini yang diterangkan. Itu Anda yang mengatakan itu ke binatang. Loh, pemahaman domba itu apa? Dengar dulu, penafsirannya itu bukan seperti itu. Jadi penafsirannya gimana, Pak? Jadi sekarang saya mau tanya dulu sedikit. Pernah saya dengar ini sebuah ceramah. Di langit katanya kalau di surga itu ada mulai ngeles dia di sini. Siapa yang ke sana memecahkan perawan itu, benar itu apa enggak? Ya, itu betul. Itu memang ada. Ada, itu diceritakan di Al-Qur'an. Ya, ada enggak? Bisa enggak kamu jamin itu ada? Ada, kalau Al-Qur'an yang menceritakan itu ada pasti. Emang udah pernah ke sana? Dan kita belum udah ada dari sana yang menceritakan itu fakta apa tidak? Duh, Allah itu Maha tahu, Pak. Ya, sesuatu yang terjadi masa akan datang itu akan dia sudah tahu. Itulah yang ada di sini yang kamu jelaskan tadi. Bapak ini bicara kayak isi bicara Bapak itu kayak ada isinya tapi nggak ada, kosong, Pak. Diumpamakan gitu loh. Jadi sekarang itu bisa nggak kamu jamin kalau kami akuin itu anak domba? Pak, masalahnya di mana? Bapak jamin Yesus duduk di samping kanan Bapak itu. Bisa nggak Bapak jamin itu? Apanya? Maksudnya kok turun? Ini ya, jadi gini, Pak. Memang teman-teman Kristen harus berusaha untuk menyembunyikan identitas sebagai penganut ajaran pagan yang mempersembahkan manusia kepada dewa. Kalian akan berusaha melabrak semua data dalam kitab kalian. Yesus yang pertama, dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Tadi yang pertama, kemudian ketika saya menjelaskan bahwa di dalam kitab saudara jelas sekali Yesus itu dikatakan sebagai anak domba. Anda kemudian mentafsirkan, jangan disamakan seperti hewan. Sementara Yesus ini digelari anak domba. Kenapa? Sebentar dia mau dieksekusi layaknya domba. Karena Tuhannya para nabi meminta persembahan tebusan dosa dengan darah domba. Supaya Kristen ini juga dibebaskan dari dosa, maka Yesus yang harus menjadi penebus. Karena dia manusia, maka digelari anak domba.
Jadi kan gitu. pemahamannya jangan kita ibaratnya seperti ini masuk ke bagian nih. Ini pemahaman yang seperti apa lagi, Pak? Kan agama Anda keciduk mempersembahkan anak Maria sebagai penebus dosa Bapak. Di dalam ajaran kami para nabi, ajaran para nabi tidak ada mengajarkan penebus dosa dengan darah manusia. Semuanya Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Bahkan Yesus tadi di dalam Matius 8:4, Bapak mencoba untuk kabur dari sana. Padahal Yesus memerintahkan agar melakukan persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa. Yesus loh. Kok tiba-tiba Bapak menjadi pengikut Paulus yang mengajarkan tebusan dosa dengan darah manusia? Oten ini udah mulai kelimpungan dia nih. Waduh, itu bingung dia. Sama aja Anda udah langsung mengambil kesimpulan ke sana. Sekarang gini, saya mau tanya. Yang bertanya percaya, lagi. Yang orang Kristen itu siapa? Yang percaya Yesus itu Tuhan siapa? Yang percaya Yesus Tuhan itu orang yang tidak berpikir normal, Pak. Saya apa saudara? Orang nyata-nyata Yesus anak orang, anak Bunda Maria lu Tuhan kan. Gimana, Pak? Ya, deketin lagi Bang, suaranya Bang, kecil Bang. Siapa? Deketin kayak tadi. Pengikut Yesus itu siapa? Pengikut Yesus itu Bani Israel, kelompok kecil dari Bani Israel. Kristen itu pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Kalau pengikut Yesus mempertuhankan Hasem. Kalau pengikut Paulus mempertuhankan Yesus, beda. Tuhannya beda, prosesi agamanya beda, akidahnya beda. Pengikut Yesus mempersembahkan hewan, pengikut Paulus mempersembahkan manusia. Oke. Beda kan, Pak? Saudara udah jelaskan. Enggak, iya, oke, saudara sudah jelaskan. Sekarang saya mau Alhamdulillah. tanya. Itu pembahasan ini, pengetahuan saudara ini tertulis di Al-Quran saudara apa gimana? Iya, di Al-Quran jelas ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah mempersembahkan anaknya, anak manusia, yaitu Ismail. Ketika susah masuk ini waktu dulu Bang John. Itu berisik. Sebentar, habis ini Saudara John, sabar. Setelah kemudian Ibrahim meminta anak kepada Allah, Allah mengaminkan dan doanya diterima. Diberilah dia anak tunggal semata wayang, yaitu Ismail. Setelah diberi anak Ismail, Allah meminta anak itu dikembalikan ke Allah dengan cara disembelih. Ketika kemudian Ibrahim lolos dari ujian, dia dengan ikhlasnya memberikan ketaatannya, memberikan anaknya, Tuhan menggantikannya dengan hewan. Wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami ganti anak itu, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Jadi Nabi mempersembahkan hewan jadinya. Musa mempersembahkan hewan jadinya. Yesus mempersembahkan hewan jadinya. Itu Al-Quran. Dan juga orang Yahudi mengaminkan itu. Imamat 1 nomor 2. Nah sekarang Kristen muncul. Melalui ajaran Paulus, dosa-dosa Kristen ditebus melalui darah Yesus. Ini ilmu dari mana? Silakan, mungkin teman-teman Kristen yang lain bisa bantu. Silakan. Enggak, sekarang gini, aku pengen saudara buka Wahyu 20. Ngeles lagi. Ini Albin dulu mau Ngeles dulu. Oh iya, sudah boleh masuk kah Pak Zuma? Silakan Bang, silakan. Oh iya. Bang Albin mau ngomong dulu nggak? Apa nanti? Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, saya dulu kita berbagi. Gue naik Diizinkan untuk menyampaikan sahabat-sahabat Muslim silakan ditanggapi kalau ini. Ya, Moto, saya tidak, Bang Erik silakan masuk. Saya tidak mau Ya, berdebat. silakan. Saya hanya ajukan pertanyaan saja. Apa Tapi kalau bicara pengalaman saya memperhatikan
Pak Zul ya, Pak Zuma ya. Banyak suara-suara sih itu hostnya bisa berdebat ditembur dengan yang dong. lain. Aduh. Sebenarnya belasan tahun saya memperhatikan, mengikuti, mendengar gitu. Ini kan masalah Belasan ajaran tahun agama baru kemarin. masing-masing kan, kalau dibentangkan masing-masing ayat kan ya dua-duanya tuh mau memahami tak terpahami dengan baik, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau selama saya mendengar keterangan Pak Zuma tentang kekristenan, ayat-ayat yang dibentangkan Yesus Kristus sebagai manusia, jelas itu nggak akan ditolak oleh pihak Kristen gitu, termasuk saya juga. Lalu apa sih yang menjadi persoalan? Intinya kan masalah keselamatan gitu ya, Pak Zuma ya. Intinya kan masalah keselamatan yang ya inti sarinya gitu. Ujung-ujungnya kan masalah selamat apa tidak itu. Nah, ya akhirnya begini, saya ingin bertanya. Pak Zul kan cukup berpengetahuan, membaca Alkitab, baca Quran gitu ya. Putus Bang John suaranya. Oh, terputus-putus ya. Waduh, susah juga. Jelas kok, lancar. Jelas ya. Pertanyaan saya begini, tentang kemahaan gitu. Tentang kemahaan Allah gitu ya. Baik Allah SBT-nya, baik Allahnya orang Kristen gitu. Nah, tentu saja ini kalau disatukan tentang Allah itu ya disatukan tidak ada habis-habisnya gitu. Tapi kalau Allahnya dibedakan, baik Allahnya SWT dan Allahnya Elohimnya Kristen dibedakan gitu, itu tuh saya yakin itu hanya tukar informasi lah, sehingga tidak ribut. Yang ingin saya pertanyakan adalah, nah saya mohon kebijakan dari Pak Zuma ini, saya bertanya aja, tidak debat, saya tidak menyampaikan sesuatu. Arti dari kemahaannya itu, Allah, contoh Allah maha kasih atau Allah maha adil gitu. Nah, maha belas kasihannya itu ada batasnya tidak, sampai kemana batasnya? Ngomong apa sih? Khotbah gereja lagi nih satu ini. Ada batasnya tidak atau batasnya sampai di mana? Ngomong apa gitu kemana-mana? Menerangkan sejenak, dan setelah itu saya ada pertanyaan lagi. Nah, apa yang mau diterangkan kamu udah terangkan sendiri kalau kok. tidak ada jawaban dengan baik, itu terjadilah satu kontradiktif di dalam diri kata Allah itu sendiri, masalah sifat-sifatnya itu. Silakan Pak Zuma. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Bentar ini salam dari Islam Kristen Bang. Ya, Bang Han mau minta naik, aku diturunkan aja ganti Bang Handi nggak apa-apa. Masih ada 01 Dinda, masih ada. Ya, saya minta batasan kemahaadilan Allah dan kemahakasihan Allah itu. Sampai sejauh mana? Atau tiada terbatas atau bagaimana? Silakan Pak Zuma. Baik. Ya. Jadi yang dikatakan maha itu Pak, itu artinya tidak ada batas. Baik. Maha itu artinya segala-galanya. Ketika dia maha adil, berarti dialah yang paling adil, nggak ada lagi di atasnya dia. Baik. Itu jelas itu. Ketika dia maha kasih, maka dia yang paling mengasihi, nggak ada lagi di atasnya dia. Kalau makhluk hanya kasih, hanya sayang, tapi dia tidak maha sayang. Gitu, silakan. Ya, saya setuju pendapat seperti demikian, tapi pertanyaanku akan datang lagi adalah pada akhir zaman. Pada akhir zaman Allah kan menerapkan kemahaadilannya. Arti daripada kemahaadilan yang tiada batas itu berarti sekecil apapun dosanya tetap diadili kan gitu Pak ya? Iya, demikian betul. Kemahakasihannya itu sebesar apapun dosanya akan diampuni gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah sisi mana yang akan Allah yang benar menerapkan dalam penyelesaian dosa manusia yang sampai saat ini dianggap polemik atau dilema ini. Sisi mana, sisi kemahaadilannya atau kemahakasihannya lah. Saya ingin melihat kemahabijakan Allah itu sampai sejauh mana. Silakan Bapak jelaskan. Oke, baik. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi jawaban di dalam iman kami Islam terkait dengan surah Maryam ayat 71, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Jadi manusia itu kembali pada proses kehidupannya di dunia
hanya ada dua tempat, surga, neraka. Ya. Itu Islam, Kristen mengimani itu. Al-Quran menerangkan wa im minkum illa wariduha. Seluruh umat manusia, apapun agamanya, mereka akan mendatangi neraka. Gitu loh, Pak. Nah, lalu kemudian itu adalah suatu kepastian. Nah, orang-orang yang beriman dikatakan dalam ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya." Kemudian setelah seluruh keturunan Adam mendatangi neraka, Allah mengatakan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Satu, dan yang kedua, membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini keadilan, Pak. Jadi seluruh manusia itu akan digiring menghampiri neraka untuk melihat keadaan bahwasanya apa yang diperjanjikan Allah tentang neraka itu betul-betul ada. Tetapi orang yang beriman, yang bertakwa itu diselamatkan, dilanjutkan menuju sampai ke jannah. Jadi orang yang memiliki dosa, bukan dosa syirik, bukan dosa kafir, mereka akan tinggal di sana beberapa saat lamanya untuk menikmati upah dari kesalahan. Setelah kesalahannya itu sudah imbang dengan apa yang diterima di neraka, lantas kemudian diserahkan ke jannah untuk menerima upah kebaikannya. Itulah yang disebut maha kasih, itulah yang disebut maha adil. Karena Tuhan, baik di Islam maupun di dalam kitabnya orang Kristen, akan mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya ada keburukan dan ada kebaikan, keburukannya terlebih dahulu diselesaikan. Setelah selesai keburukannya, barulah kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini keadilan, Pak. Yang jadi masalah itu di dalam agama saudara. Bagaimana kalau seimbang antara dosa dengan amal kebajikan? Kemana dia pergi? Apa penyelesaiannya? Di kitab saudara nggak ada. Sedangkan yang tidak, sedikit lagi. Sedangkan, ya silakan. Anggap saja saya tidak membawa satu agama apapun, saya ini pribadi, saya tidak membawa beranggap-anggap. Saya hanya ingin bertanya tentang kedua kata, bahkan berapa kata yang lain, cuman saya hanya ambil 3 kata saja. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Nah, jadi sisi mana pada akhir zaman Allah akan menerapkan ketiga sifatnya itu? Apakah sisi maha kasihannya, maha belas kasihannya kan tidak dapat dibatasi ya. Allah tidak mungkin menyangkali ke maha belas kasihannya. Demikian juga ke maha keadilannya, demikian juga ke maha bijakannya, kan karena tiada ada batas. Yang namanya tiada batas, Allah tidak bisa menyangkali sifat-sifatnya ini. Kalau Allah mengasihani, kan siapapun, salah apapun, bagaimanapun belas kasihannya diterapkan gitu loh. Ini maksud saya ada benturan gitu. Dua sisi maha adil dan maha kasih ini terjadi, ada dua benturan dalam sisi sifat Allah yang dikatakan satu. Saya lihat ini tidak ada kesatuan di dalam. Saya lihat Allah itu sendiri ada polemik atau dilema dalam hal ini, dalam sifatnya ini. Yang mana dia mau menerapkannya gitu. Kalau dia menerapkan secara kemahaadilan, maka semua akan masuk neraka, akan jelas Pak Jul katakan. Tapi kalau dia menerapkan segala maha belas kasihannya, siapapun dia akan dibawa masuk ke dalam surga. Nah ini dua sisi ini yang terjadi benturan saya lihat. Makanya saya mau pegang agama yang mana yang paling benar, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha yang lain. Jadi saya pribadi sampai saat ini saya bawa persoalan ini, saya akan minta kepada Allah, kebijakan, kemahabijakanmu ini bagaimana Anda jawab kepada saya pribadi gitu ya. Jadi jangan melar kemana-mana Pak Jo, silakan. Baik, saya kasih analogi sederhana Bapak. Ketika pemerintah kita itu mencintai rakyatnya, maka pemerintah pasti memberikan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anda setuju dulu enggak di situ? Setuju enggak Anda? Saya setuju di negara. Ini kan manusianya ada hukum-hukumnya yang diterapkan. Dari skala kecil aja Anda menyematkan bahwa Anda sepakat bahwasanya ketika negara menginginkan kebaikan terhadap rakyatnya,
maka negara memberikan seperangkat aturan-aturan main yang harus berlaku sebagai undang-undang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar bangsa ini tentram, agar kemudian penduduk negeri ini kemudian sejahtera. Kan itu poinnya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam Al-Quran. Maaf dulu host. Saya sangat tertarik dengan omongan saudaraku yang terakhir. Coba boleh diulang yang terakhir tadi? Iya, pemerintah memberikan aturan perundang-undangan yang sejatinya harus ditaati dan diikuti agar supaya rakyat Indonesia damai, sejahtera dan seterusnya. Iya, oke. Oke. Mantap. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya. Bertanya lagi. Apakah menurut saudara ini perdebatan seperti ini sudah masuk ke ranah kehidupan sejahtera di Indonesia apa tidak? Nah, bagus. Agama saudara kan ngomong apa Muslim, sih? Ya. Saya sangat menghargai Muslim. Ada topiknya ini, langsung hajar aja lah. Kristen. Iya. Saya pertanyakan, apakah apa ketakutan saudara kok kita Kristen sudah dihusik gitu loh? Apakah bukan lebih baik saudara itu memperdalam isi Al-Quran? Al-Quran yang di kitab Al-Quran kan? Ya, terus kenapa? Terus kami harus disuruh diam. Enggak, sabar Pak. Sekarang saya mau tanya. Tolong buka dulu Wahyu 22. Nanya melulu. Saya yang disuruh baca gitu. Enggak, saya bacakan. Buka dulu. Ya, silakan. Kita. Yang mana yang saya harus ladeni dulu? Pak Andle, saya begini, pertanyaan saya itu tetap berfokus, tidak melar dulu ke kitab manapun. Kalau Pak Zuma menerangkan dari ala SPT-nya itu saya izinkan, biarkan. Karena saya karena Pak Zuma itu meyakini Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi segala isinya. Yang saya ingin pertanyakan adalah sebab jangan sampai iblis itu menyalahkan Allah yang benar. Tapi sampai saat ini iblis itu masih punya kesempatan untuk menyalahkan ini. Justru iblis yang membawa Tuhanmu, bro. Mengiringi langkah. Hajar balik gitu. Jadi saya kembali ke tema Pak John. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan seperti ini terkait dengan apa yang saya analogikan, negara memberikan undang-undang aturan supaya negara ini tentram, rakyatnya bisa hidup sejahtera. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kepada manusia, kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kebenaran, pedoman aturan main yang harus berlaku di dunia itu sudah datang. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan dia kafir. Undang-undang negara Republik Indonesia ini sudah diatur. Barang siapa yang mau taat, silakan dia taat. Barang siapa yang mau melanggar, silakan mereka melanggar. Oke, nah, sabar dulu. Sabar. Ini puncak intisari ya. Saya lanjutkan. Setelah Allah kemudian memberikan dua jalan. Yang mau beriman, tafadhal, silakan. Yang mau kafir, silakan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi ingat, Allah mengatakan begini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Itu poin dulu. Bahwa ternyata neraka itu akan diisi oleh manusia. Siapa yang akan mengisi neraka? Al-Quran menerangkan bahwasanya yang mengisi neraka itu adalah orang-orang yang kemudian kufur terhadap perintah Allah. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minal jinni wal ins binnar. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan golongan jin dan manusia yang lebih dulu daripada kamu. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Karena mereka zalim. Apa zalim itu? Sudah tahu aturan Tuhan, kalau mau beriman silakan beriman, tapi nggak mau beriman.
sudah tahu ini yang jalannya orang kafir, tapi tetap kafir. Lalu bagaimana konsekuensinya kalau ketika kita beriman? Apa yang Allah katakan? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi yang mereka takut kepada aturan-aturan Tuhannya hingga ia takut berhadapan menghadap kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, pada mereka mendapatkan surga 2 kali lipat. Oke, tolonglah. Jelas Pak ya? Kasih ya, saya begini Pak. Gini, Pak. Jelas Pak ya? Sebenarnya gini Pak, sebenarnya dengar. Jelas ya? Saya semua jelas, yang saudaraku katakan itu benar. Cuma yang sering saya lihat, dengar, ini saya mau bicara sebentar Pak, sebentar aja. Ada gitu loh. Jangan diam bilang gitu Bapak, entar terus jangan bilang gitu Pak. Saya terima kasih penjelasan Pak Azuma ini. Saya bukan topik lah. mendengar penjelasan seperti itu. Kalau ngomong kayak gini mah gak ada endingnya mau kemana gitu. Tentang penjelasan tentang kema'ala segala macam, saya udah tahu tuh. Kalau saya sampai menyimpulkan satu pertanyaan tadi yang begitu sulit, karena sampai saat ini Pak Zuma juga belum pertanyaan kok disimpulkan. Kalau penjelasan yang lain itu udah memang pertanyaan yang mana Pak? Pertanyaan yang mana yang Anda yang mana tuh? Allah menerapkan pada sisinya yang mana, sisi kemahakasiannya, yang jelas dia tidak bisa menyangkali kemahabelas kasihannya itu. Nah, loh, gini Pak, gini. Saya bantah dulu. Menurut Bapak, apakah ketika ada orang yang meninggal dibunuh, lalu pelaku pembunuhan itu akan dihukum dengan pembunuhan, itu kasih atau bukan? Bapak, begini, Bapak jangan tanya balik saya dulu. Tadi ilustrasi, saya hargai ilustrasi tentang hukum negara yang diterapkan sebagai satu ilustrasi untuk mendekati, mengerti tentang hadirnya maha kasih dan maha adilnya Allah itu, saya ngerti gitu. Tapi ilustrasi yang disampaikan itu seringkali tidak pas dengan kemahanya. Karena hukum negara kita ini bukan maha bunyinya. Persoalan saya itu adalah masalah kata maha. Kita sudah terlanjur menyanjung mengakui maha. Langsung tanya aja, Yesus maha kuasa enggak? Persoalan di situ. Jadi maksud itu dia mau menerapkan di mana? Kalau dia menerapkan maha adil, semua masuk neraka, nggak ada satupun agama apapun, nggak ada alasan. Masalah kan maha kasihnya itu tidak ada batasnya, dia sangat berkasihan. Kan memang begitu. Gitu. Ini persoalan satu ini. Kita sudah terlanjur. Baik. Oke, baik. Saya tanya kepada Bapak, dengan Bapak diciptakan lubang hidung menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas, itu kasih atau bukan? Itu wajar, Pak. Wajar. Loh, kok wajar? Itu kan Bapak, Tuhan tidak punya utang kepada Bapak. Seketika diciptakan dengan lubang hidung mengarah ke bawah. Coba kalau mengarah ke atas, Pak. Bayangkan kalau musim hujan. Apakah ini bukan bentuk kasih kepada Anda? Oksigen yang Anda hirup setiap saat. Apakah itu bukan wujud kasih? Lantas yang Anda tuntut kasih yang dari Tuhan itu seperti apa? Anda mau menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat sama-sama masuk surga, begitu? Itu yang Anda maksud kasih? Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu sama-sama masuk ke surga. Itu yang Anda tuntut sebagai kasih gitu? Supaya orang bunuh-bunuhan aja. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat membunuh yang lain. Kenapa? Yang dibunuh dengan yang tidak dibunuh sama-sama masuk surga. Itu yang Anda maksud kasih gitu. Baik, sekarang gini. Silakan. Apa yang Bapak katakan ya, saya anggaplah benar dah sudah gitu. Tapi intinya begini Pak, kita bisa tahu dosa karena ada penerapan hukum daripada Allah, kan begitu. Iya. Kalau saya tanya lebih mendalam lagi, tentu saja enggak semua orang bisa menangkap ini, otaknya ada terbatas sebagian. Silakan. Kalau saya bertanya ini, saya bukan otak ente lah, nggak nyampe. Saya mewakili manusia yang berotak, yang terus ingin bertanya sampai jelas. Kalau saya percaya kepada Allah itu tetap maha adil, maha kasih, saya sendiri punya jawaban yang baik buat saya ya. Saya bisa meyakini dia. Saya tidak akan meninggalkan tentang kemahadirannya gitu, kehadirannya menciptakan langit bumi. Allah maha tahu. Kan dia tahu itu kalau dia menciptakan siapa yang manusia, menciptakan alam semesta gitu aja coba. Bingung dia jawabnya. Roh manusia kan pasti akan bersalah. Gitu. Nah,
Lalu ini semua Allah tahu akan menyakiti hatinya. Berarti Allah sendiri rela dong menanggung risikonya. Apa akan terjadi pada setiap manusia yang sudah tahu orang ini akan berbuat jahat. Jahatnya tidak ketulungan. Sampai akhirnya Allah harus dilemparkan ke neraka api jahanam. Dengan alasan satu waktu segala macam gitu. Ngapain sih Allah repot-repot dalam hal ini? Ini kan rumit kalau saya berpikir seperti itu. Tapi saya nggak berpikir penyebabnya apa. Allah terus mengizinkan manusia itu terus lahir ke depannya bukan tambah baik, tambah jahat, tambah menyakiti pada dia. Sementara Allah itu menghimbau, meminta supaya dia bertobat. Ternyata dia nggak bertobat gitu loh. Sampai akhir pun nggak bertobat. Nah persoalan di sini Allah mengasihi dia. Mengapa Allah tidak tobatkan dia? Mengapa Allah mengizinkan dia sendiri berjuang? Sudah Allah tahu ada kelemahan manusia tertentu umatnya ini gitu. Kelemahan ini kenapa Allah tidak bantu? Supaya dia kuat tidak berbuat dosa, lalu membiarkan dia terus berbuat dosa, dia tenggelam masuk neraka kan gitu. Ini kan Allah punya ulah sendiri. Kalau bicara ulahnya Allah yang menciptakan, mengapa sampai hari ini Allah tetap mengizinkan tidak bisa menahan, tidak bisa selesaikan bumi ini, sudah bikin mumet, bikin ribut gitu kan. Kita umat antara agama jadi ribut. Maksud saya gini Pak, intinya adalah intinya adalah Tuhan salah menentukan hukum. Allah menentukan hukum, hukum maka manusia berdosa. Kalau tidak ada hukum kan manusia tidak mengerti tentang dosa. Persoalan ini dosa ini adalah dilema polemik manusia yang bagaimana caranya untuk penyelesaiannya. Ini berarti tuntutan saya adalah Allah harus bertanggung jawab dalam hal ini. Apakah baik. Ajar? Baik. Bagaimana? Baik. Sekarang apakah perintah Allah kepada manusia itu juga diberikan kepada kambing? Ini kan kalau saya tanya dulu. Saya tanya. Sabar. Perintah Tuhan kepada manusia apakah diterapkan kepada kambing? Ini dulu. Sabar Bang Albi. Apakah perintah ini sabar? Apakah perintah Tuhan kepada manusia untuk dilakukan itu juga diperintahkan kepada kambing? Nah ini kan menyangkut sejarah Pak ya, awal manusia. Sabar Pak, dijawab aja. Ini kita sedang berbicara mengenai logika. Apakah perintah ketaatan menyembah Tuhan itu juga diperintahkan kepada kambing? Ya atau tidak? Kalau kambing itu kan diatur manusia Pak, kan beda urusannya. Bapak, kita dialog santai aja. Apakah perintah ketaatan yang Tuhan berikan melalui kitab suci itu berlaku untuk kambing? Ya kan semua makhluk ada di tangannya dia, kan begitu ceritanya. Iya, saya tanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk kambing? Nah, Bapak bicara hukum Taurat. Hukum Tuhan, Pak. Susah saya kalau tidak membawa sebuah data. Sekarang hukum Tuhan ada dua jenis Pak. Kalau hukum, sabar, nggak usah melebar dulu Pak. Hukum Tuhan itu, Bang Juma. Sabar dulu. Aduh, ini juga robek sekali bibir Anda. Jangan kambing. Ya sudah. Satu binatang. Oke. Udah, nggak usah terlalu bijaksana Anda. Apakah aturan Tuhan itu diberikan kepada binatang? Saya pikir gini ya, Bapak ini Bapak sedang mempraktekkan perilaku iblis. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, iblis protes. Kenapa kau ingin menciptakan lagi manusia? Bukankah mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Nah sekarang Bapak keliru. Begini. Anda kan tadi dengar. Tolong selesaikan masalah yang Anda bawa sendiri. Apakah Tuhan memberikan perintah ketaatan juga kepada hewan? Anda tinggal jawab. Ya atau tidak? Dengar dulu Pak. Pertanyaan saya belum Bapak jawab dengan baik. Mengapa Bapak mengajukan pertanyaan? Begini Pak John. Tuhan itu maha berkehendak. Yang maha berkehendak Anda atau Tuhan? Saya tanya dulu. Sudah jelas maha berkehendak. Ya, dia berkehendak. Dengarkan. Allah itu, Tuhan itu maha berkehendak. Terus kenapa kehendak Allah Anda ingin bantah sementara Anda hanya ciptaan? Yang hostnya diam dulu, host tolong diam dulu. Bapak jangan bilang saya bantah. Saya bukan bantah. Saya bertanya, mohon dijawab. Kan begitu.
Iya, ini saya sedang menjawab pertanyaan saudara. Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi yang ditanya itu adalah makhluk. Kita yang ditanya, lu ngapain aja setelah aku ciptakan? Bukan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa lu ciptakan gue? Itu iblis itu, Pak. Iblis pun tidak begitu. Nah, sekarang dengar, sabar. Jangan Anda cuma mau bicara, saya tidak bertanya, tapi mendengarkan jawaban. Kemudian Al-Quran mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh dan sungguh, ini penekanan dari Allah. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi hewan dicipta bukan untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Taurat, kepada manusia, itu aturan yang sudah sesuai dengan kodrat manusia. Coba. Saya ini Pak, silakan saya kembali pada pokok ini. Kenapa banyak sekali yang curhat ini? Ya Allah, ini si cerewet saat ini. Albento, kenapa Anda nggak mau diam? Cuma. Anda nggak mau diam. Tadi bahasan Matius 8 nomor 4 Anda nangis. Teman-teman, dengar dulu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban atau manusia kurban. Anda nangis. Giliran saya menjelaskan materi lain, Anda ngomong kayak mulut Anda itu robek sampai di kuping. Diam dulu. Sabar. Dari tadi versi Islam yang Bapak sampaikan, oke, saya mengerti Allah tidak bisa dipertanyakan. Saya bertanya satu hal, kemahabijakan Allah itu untuk apa? Sebab orang bijak itu dipertanyakan bagaimanapun tetap dia menjawab gitu loh. Nah, sekarang saya bertanya tentang Allahnya ini. Nah, Allah maha bijak, kemahabijakan Allah itu bagaimana dia tidak memiliki kesempatan kepada saya untuk bertanya, itu persoalan gitu loh. Kan Pak Tul juga Anda sadar enggak bahwa Anda itu ciptaannya? Betul. Nah, sebagai ciptaan, apakah sebagai meja berhak bertanya kepada tukang kayu, kenapa kau buat saya menjadi meja? Kenapa kau tidak jadikan saya kursi? Anda tercipta seketika menjadi laki-laki. Pernah enggak Anda konsultasi ke Tuhan sebelum Anda dicipta? Jadikan aku sebagai seorang wanita. Pernah enggak? Tidak kan? Kenapa? Karena Allah itu otoritasnya tidak ada yang melampaui dia. Dia pencipta. Kita ini cuma diatur. Kita makhluk ciptaan. Apa yang diaturkan itu yang kita taatin. Maka yang tidak taat dihukum kufur, larinya ke neraka. Anda seorang ciptaan, tapi ingin membantah yang menciptakan. Syukur-syukur Anda diciptakan menjadi manusia, bukan menjadi monyet. Anda harusnya bersyukur. Bapak menjawab seperti ini, akhirnya Pak Zuma berbicara seperti ini membuat saya justru berpikir Bapak nih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Hos, Abang-abang, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host di bawah ada Bang Handi, tolong dinaikkan sebentar. Kan begitu. Ya, gimana? Pak Zuma menjelaskan seperti ini kan. Iya. Otoritas khusus tak perlu dipertanyakan gini-gini. Nah, Allah punya kehendak tersendiri. Seandainya Allah punya kehendak tersendiri, pada versi khususnya umat Kristen lah, masalah penebusan, masalah firman menjadi... Tunggu bang. Abang ini dari sekte apa? Saya hanya sifatnya netral, Pak. Jangan bilang sekte apa, karena kalau... Iya, tapi Kristen, penyembah Yesus. Sudah jelas kalau nama saya kan John gitu kan ya. Tapi saya juga menghargai penjelasan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak, apa upah dari orang yang membunuh Yesus? Tolong jawab saya. Apa upah bagi mereka yang telah membunuh Yesus? Silakan. Begini, Allah punya hal yang rahasia kan ada. Atau pandai Bapak bicara rahasia Allah kalau ditanya tentang iman Anda. Sekarang saya tanya, upah bagi pembunuh itu apa? Upah bagi pembunuh Yesus Tuhan Anda itu apa? Jawab dengan tegas. Saya punya hak untuk menjawab atau tidak dalam hal ini. Kalau Bapak, otak Bapak bisa menampung dengan baik. Sombong. Simple aja, John. Simple aja.
Upah bagi mereka yang membunuh Yesus itu surga atau neraka? Jawab dengan tegas. Waktu, oke lah ya, saya jawab kalau jawab secara versi Alkitabnya. Tak kala Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu dikendalikan oleh siapa? Dibilang sadar, nggak sadar, dibilang sadar, mereka mengira mereka itu berbuat benar. Padahal mereka sudah melawan, kan gitu. Begini tapi Pak, yang saya tanya, upah bagi mereka itu apa? Surga kalau mereka sadar, bertobat, dia keliru, oh saya keliru telah membunuh Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus adalah utusannya dia secara manusia. Nah, kalau dia tidak bertobat, kalau mereka tidak bertobat, maka dosanya diampuni. Dan kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat, ya tidak dong, kalau tidak bertobat ya tidak. Mana kebijaksanaan, kemahabijaksanaannya mana? Nah, sementara dia datang, dia yang menjadikan dirinya menjadi manusia untuk dibunuh oleh manusia. Siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia sendiri dan dibunuh oleh manusia sendiri? Siapa yang menginginkan itu, Pak? Kalau dalam hal ini kan firman menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia sehingga yang membunuhnya itu diupah neraka? Kenapa? Baik, kalau Bapak bertanya versi seperti ini, saya akan menjawab secara bijak. Setiap manusia itu tidak mampu menanggung penegakan kemahaadilan Allah yang maha adil. Tidak ada satupun. Yang saya tanya, pembunuh Yesus ini upahnya apa? Bukan kepada manusia lain. Saya mau lihat seperti apa Anda melilit-lilit lidah Anda terkait dengan kebijaksanaan Tuhan. Bukan melilit. Ini kalau Allah tidak turun, kalau Allah tidak firman-Nya menjadi manusia, dia akan menjadi manusia sebagai pengganti untuk semua manusia yang membunuh Yesus, Pak. Yang saya tanya itu upahnya neraka atau surga? Ternyata ada terselip kata dari lisan Bapak bertaubat. Berarti sudah benar, Pak, apa yang saya uraikan tadi. Di dalam Al-Quran, kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Yang menjadi permasalahan, upah daripada orang yang beriman surga. Upah bagi orang yang kufur neraka. Upah yang membunuh Yesus apa? Allah itu menerapkan tidak seenaknya saja begitu. Anda pandai cerita. Tinggal jawab aja Pak John. Anda tinggal jawab saja. Tinggal jawab. Apa dapatnya gitu. Upahnya apa? Bertobat, begini, pembunuh yang bertobat kepada Yesus, mengaku kesalahannya, minta ampun kepada Yesus. Loh, kenapa dia harus minta ampun, Pak? Bukankah itu skenario Yesus agar datang dan dibunuh? Kalau tidak dibunuh, Yesus gimana caranya mau menebus dosa Kristen? Yang jelas, Pak, setiap kesempatan. Jangan yang jelas, tidak ada yang jelas di sini, Pak. Anda mengaburkan masalah kebijaksanaan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu dirinya akan dibunuh. Berarti skenario ini Yesus yang susun. Iblis masuk ke Yudas, iblis yang susun. Itu jelas itu. Ular membisikkan Adam, iblis Tuhan yang susun. Nah, Yesus yang susun. Sekarang ketika orang membunuh Yesus, pertanyaan saya, apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Anda katakan kalau dia bertobat. Kenapa harus bertobat? Bukankah dia membunuh Yesus karena Yesus yang menginginkan dia mati? Karena bapaknya orang beda jauh. Betul. Bapak Bang John jawab saja. Kembali ke dapatnya apa gitu. Nanti kita nggak usah berbicara tentang Allah. Kenapa? Nah, inilah yang saya, Bapak, ketika Anda berbicara mengenai Allah yang Maha Kasih, ternyata di kitab Anda, Tuhan Anda Maha Kasihan. Dia membunuh, dia dibunuh. Apa upah bagi yang membunuh dirinya? Anda mengatakan ketika dia bertobat, dia masuk surga. Itu namanya meong, Pak. Dia tidak butuh bertobat karena dia sedang menjalankan misi Tuhan. Apa mungkin Tuhan Anda bunuh diri, membacok dirinya sendiri, mengikat dirinya sendiri di tiang? Kan gitu. Muter ya. Begini, Pak. Iya, silakan. Kalau memang Bapak kaitkan secara keseluruhan, Allah punya cara kerja yang
kadang kita tidak masuk akal. Kalau Allah tadi kan saya sudah menjelaskan ke Bapak, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kitalah yang ditanya apa yang kau kerjakan. Tadi sudah menjelaskan Al-Quran, ujung-ujungnya Anda menggunakan logika, kenanya ke Al-Quran. Tapi kalau Anda menggunakan logika kepada kematian Yesus dan pembunuh Yesus, tidak akan masuk logika. Cuma Al-Quran yang masuk logika, Bapak. Saya paham mengerti, ya? makanya. Udah, silakan. Bapak Dinda Moto, Bang Erik, silakan masuk. Kalau versi ajaran Kristen, Bapak mentoknya hanya kepada kemanusiaannya, tok, kan begitu. Kita ngerti betul, karena penjelasan berdasarkan versi ajaran Islam. Nah, maksud saya itu ketiga sifat maha adil, maha bijak, maha kasih itu kan? Itu terlihat untuk saat ini. Bapak lihat nggak itu kontradiktif kalau bicara tentang posisi Allah. Sisi mana yang mau diterapkan di situ? Nah, tapi kemahabijakannya itu dinyatakan. Kalau di versi Kristen, ya sangat jelas Allahnya itu Allah yang maha adil, maha bijak, maha kasih. Contohnya, Allah menegakkan kemahaadilannya dan menyatakan belas kasihannya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam hal ini kematiannya, maka Yesus katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Persoalan dilema dalam kontradiktif yang kita lihat itulah diselesaikan dalam kemanusiaan Yesus itu. Dalam hal ini adalah Allah sendiri atau firman-Nya menjadi manusia, bukan Allah ya, jangan salah kaprah. Firman-Nya yang menjadi manusia. Seperti ini. Jadi inilah yang muncul pertanyaan. Apa upah bagi? Dengarkan Pak, dengar. Anda mengatakan dan menjajakan korban dewa Molok ini sebagai keadilan. Lalu bagaimana dengan mereka yang membunuh Yesus? Apa keadilannya buat mereka? Kok disuruh bertobat, Pak? Saya tidak melar di situ. Nanti ada versinya tersendiri dan penjelasan. Saya hanya ingin intinya. Sekarang saya ingin tanya. Kalau saya tanya, Bapak lihat saja. Nah, sekarang Allah SVT gitu ya, itu satu kesatuan. Tapi ketiga sifatnya itu bagaimana Bapak bisa menyatukannya terlihat satu? Kan kebijakannya sama-sama itu kemahaannya itu di situ. Jadi maha adil, maha kasih, sisi mana yang diterapkannya? Kalau dia terapkan satu sisi, dia menerapkan secara seenaknya saja tanpa ada masuk logika manusia kemahabijakannya. Kalau di versi Kristen itu seperti itu tadi. Allah yang benar menyatakan kemahaadilannya dan menegakkan kemahaadilannya dan menyatakan kemahakasihannya. Di dalam kebijakannya itu dinyatakan dibuktikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dalam hal ini adalah firman-Nya sendiri menjadi manusia dan mati. Gimana ceritanya? Anda mengatakan bahwa kemahakasih, kemahakebijakan adalah ketika ia datang mempersembahkan dirinya. Yang kalau itu yang Anda jadikan acuan Bapak, harusnya Tuhan Bapak itu tinggal mengatakan seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir ku masukkan ke dalam surga tanpa kecuali. Itu yang Bapak inginkan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, maka manusia akan saling makan satu sama lain. Kenapa? Tidak. Dengarkan Pak, tidak ada hukum yang terjadi. Sama ketika di Indonesia tidak ada undang-undang Bapak. Yang punya kesempatan korupsi akan korupsi sebesar-besarnya. Yang punya kesempatan mencuri akan mencuri sebanyak-banyaknya. Yang punya kesempatan memperkosa akan memperkosa sebanyak-banyaknya korban pemerkosaan. Itu kalau tidak ada hukum, semua rakyat Indonesia bebas. Jadi Alfamart tidak ada CCTV, bank tidak ada satpam. Negara kita nggak perlu polisi. Kenapa? Semua presiden kita membebaskan rakyat Indonesia. Mau ngapain aja boleh. Ini ajaran apa, Pak? Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku ini bijaksana, aku ini maha adil, seluruh manusia kalau akan aku masukkan ke dalam surga. Lalu yang mau beribadah kepada Tuhan siapa? Yang mau mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Yang mau berbuat baik siapa?
Begini Pak Jul. Sedangkan ada aturan saja manusia hidup layaknya binatang, Pak. Menjajah, merampok, membunuh, membinasakan orang. Sudah ada aturan, masih juga kayak begitu. Gimana kalau tidak ada aturan? Sedangkan Anda mengatakan Allah itu maha bijaksana, sehingga ia datang, dibunuh oleh manusia. Pertanyaannya, yang membunuh Yesus ini upahnya apa? Kalau dia bertobat, surga. Lah kalau tidak bertobat? Sementara kalau tidak bertobat, Pak Jul begini Pak Jul. Dengar Pak. Kalau tidak bertobat apa upahnya? Ini adalah cara kerja, cara karya Allah. Nah, berarti sudah benar Al-Quran, Pak. Anda berasumsi, tapi Al-Quran menguraikan. La yus'alu amma yaf'alu. Nah, mana dalilnya di dalam kitab saudara? Anda berasumsi kan? Berarti logika manusia memang berkesesuaian dengan Al-Quran. Mana logika Anda menurut Bible? Seperti yang Anda uraikan. Cara kerja Allah. Mana dalilnya dalam kitab saudara? Ini semua saya bicara nih berdasarkan yang tadi logika. Kan manusia tidak mungkin sebebasnya seenak berbuat. Kolose pasal 3 ayat 25, firman Tuhan berkata, barang siapa yang buat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Nah, terus kemahabijaksanaannya apa di situ? Ketika ada orang melakukan dosa. Nah, setelah ada yang curhat ini siapa ya? Dari tadi bisik-bisik terus. Yohanes pasal 10 ayat 28 ya kan? Itu ada ayat-ayat yang secara hukum dunia ini dia harus jalankan. Pendeta mencuri, ketangkap, masuk penjara, masuk. Terus sampai air mata mengalir, air mata berdarah pun tetap masuk penjara. Itu Kolose 3 tadi ayat 25. Nah, terus apa yang saya jelaskan tadi kepada saudara ketika saya mengatakan bahwa Allah telah menurunkan segala kebenaran. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang kufur silakan kufur. Apa yang keliru? Apa yang kurang dari sana? Saya tidak menyalahkan itu. Tentu saja kebebasan manusia. Manusia kenapa diberi kebebasan? Karena sebelum Adam dan Hawa itu kodrat kebebasan manusia ini sudah ada. Makanya monitor host lama itu kan gak ada habisnya nih. Itu. Jadi kalau tolong nanti gantian Bang Alvin ya, habis Bang John. Host ada Bang Handi di bawah. Bang, dinaikkan Bang Handi. Sudah menyatakan masih ada. Adilnya, kemahakasiannya, ketiga sifat ini tidak lagi kontradiktif. Nah sekarang bagaimana? Saya ingin bertanya bagaimana ketiga sifat Allah SVT Bapak? Kan begitu persoalannya. Makanya kalau secara Allah itu kita mengaku satu Allah, rasanya tidak mungkin masa Allah menciptakan dua surga yang berbeda. Kalau ini kan malah jadi jauh. Jadi makanya Allahnya Bapak dengan Allahnya Kristen kan berbeda nih. Saya ngomong bukan soal Kristen, bukan Islam. Bang John nanti kacau ribut semua ini. Saya akhirnya berpikir Allah mana yang paling bijaksana gitu dalam hal masalah keselamatan. Ini yang menjadi pertimbangan. Begitu Pak, maksud saya. Setelah dijawab nanti Pak John. Bijaksana itu Bapak, bijaksana itu adalah manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jangan orang lain yang menjadi korban. Itu yang dimaksud bijaksana. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bijaksana, Anda melakukan dosa, terus yang mati Bapak Anda? Gimana cerita itu? Begini Pak, sebelumnya kita mengenai dulu adilnya manusia dengan adilnya Tuhan berbeda. Adanya Tuhan. Anda yang melakukan dosa, anak Maria yang harus mati untuk menebus dosa Anda. Iya, dikik aja dulu nih si Albion ini cerewet kali dari tadi. Nggak ada perlu. Cuma jangan begitu, cuma kasih kesempatan temanmu berbicara. Nah ini Pak John nggak mau diam. Iya, biar saya kasih pencerahan sama kalian dulu. Ya udah silakan. Ya silakan kasih pencerahan. Saling memahami. Ya silakan. Nah, PR-nya yang tadi Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia. Itu PR-nya. Jangan putar-putar dulu kamu. Jangan ini. Lah, itu materi kamu yang tadi yang kamu nggak selesaikan.
situ terlalu merocos terus, nggak mau dengar orang. Ya udah, ingat Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia. Saya diam, Anda jawab. Silakan. Jangan kayak Tuhan kamu, semua kamu ambil alih semua. Host dan rekan-rekan yang di sini semua, tolong kita kalau ya, ada silakan yang 3 menit. sana, tolong sama-sama kita membuka Wahyu 22. Jadi kita biar saling salam Bapak aja yang baca. Jadi biar saya baca ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ini, jadi biar saling menghargai, menjaga kepercayaannya masing-masing gitu loh. Dengar, kita sama-sama dengar ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkatakanlah perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi-nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini artinya Alkitab, Bible apa. Jadi sekarang gini loh, maksud saya gini, kita Muslim sudah punya kitab Al-Quran, kita Kristen sudah punya Alkitab, Bible. Seharusnya hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur kebebasan beragama. Kenapa harus kita perdebatkan? Satu yang paling saya lucu. Kenapa harus Kristen yang terus diserang? Agama di Indonesia ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah. Suara kencengin dikit, Pak. Karena cuma agama Kristen yang tidak percaya diri dan suka menyamar-nyamar. Ini dikasih ke saya dulu, kesempatan dikasih ke saya diam. Anda malu nanti kalau bahas ini, malu ku buat nanti, Bang. Jangan begitu. Jadi ibaratnya ya, agama Anda itu bunglon. Agamamu. Loh, kalau agamaku agamamu, agama Anda tidak akan ke Islam-Islaman. Pandainya Abang ini bicara. Berarti agamaku agamamu, agamamu agamamu. Kayak mana ceritanya Bang ini? Anda itu tidak memiliki toleransi. Loh. Maksudnya toleransi itu Islam nggak boleh membahas agama Anda, nggak boleh ngambil istilah di agama Anda boleh gitu ngambil istilah-istilah Islam. Itu yang Anda katakan toleransi. Nggak pernah saya membahas Islam. Loh, saudara saya Islam saya hargai. Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. Apakah agama Kristen itu ketika semua penduduknya meninggal tidak ada lagi mengajarkan Kristen kepada orang lain? Dengar dulu. Jadi Anda mau didengarkan, tapi yang Anda sampaikan itu apa? Merica ketum berjahe. Anda bilang saya ntar menghujat, rasis lah apa. Enggak, Anda mencoba membungkam kami Muslim untuk tidak berdebat agama. Tapi agama Anda itu levelnya setara dengan Indomie dijual kemana-mana. Indomie 1 bungkus dimurtadkan orang. Coba, itu agama Anda tuh. Ada bencana diselipkan di bantuannya dengan ayat-ayat Bible. Anda sadar nggak di situ? Natalan pakai baca ayat suci Al-Quran. Enggak sadar nggak di situ? Kitabnya direvisi, tapi kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, mukjizat, berkat, semuanya diambil, nggak mau dihapuskan. Jadi kalau saya tanya Anda sekarang, duluan mana Bible Injil? Duluan mana Bible Injil? Kalau ada kata Injil di dalam original teks kata Anda, saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada kata Injil, duluan tunjukkan. Mana? Tanya dulu. Duluan apanya? Kitab Anda itu terbit yang paling muda baru-baru ini ada kemarin. Itu jangan kamu ke situ, yang saya tanya Injil itu, Bible itu. Bible yang mana yang Anda tanya? Bible yang mana yang Anda tanya? Aduh, kau itu jangan cari yang lain, alasan yang lain. Loh, Anda sadar tidak? Anda sadar tidak? Bahwa kitab Anda, ketika Anda mengatakan Islam lebih belakangan datang, oke, daripada Kristen lebih dulu, oke, Kristen lebih dulu. Nah sekarang Kristen yang lebih dulu itu apa nama kitabnya Pak? Jawab saya.
Dengar dulu. Kok saya yang harus mendengarkan Bapak? Saya tanya, Kristen lebih dulu, Kristen yang lebih dulu datang dari Islam ini kitabnya apa namanya? Mengolok-olok. Jadi kamu mengolok-olok. Aku mengolok-olok. Jadi makanya Anda mengatakan Kristen lebih dulu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam. Saya tanya. Anda merasa menang. Sebenarnya albino, siapa namanya? Albino. Mereka kabur itu bukan sebenarnya ketakutan apa kalah. Albino. Saya jelas di situ nama saya, bukan nama saya yang kau baca. Jadi ya Albinie. Mancing saya beremosi gitu. Albinie, saya tanya. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam, betul? Tolong Anda ibaratnya beda. Anda nggak bisa ditanyai. Anda cuma mau khotbah. Anda pikir di sini gereja, doktrin, dogma, nggak laku di sini, Bung. Saya tanya, Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam? Anda nggak bisa diajak berbicara dengan. Loh, Anda nggak bisa diajak bicara, Anda bicara sendiri. Giliran ditanya, Anda nggak mau menjawab. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam. Sekarang saya tanya, Kristen sebelum Islam datang, nama kitabnya apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah akibatnya kalau terlalu lama menyembah korban dewa Molok. Saya tanya, Kristen sebelum Islam datang nama kitabnya apa? Gak usah ngegas kau, Bang. Biarkan dulu dia bicara. Dia bicara terus. Dia nggak bisa menjawab. Dipikirnya di sini gereja. Dia ini merasa selalu menang. Saya kasih dia waktu. Saya kasih dia waktu menjawab sampai saya hitung kayak gitu nggak dijawab. Saya nggak ngegas. Saya tidak ngegas. Suara saya memang kayak begini. Suara saya memang kayak begini. Jadi kamu belum ada suara. Saya tanya, dengarkan. Albini, dengarkan. Sebelum Islam datang, nama kitabnya Kristen itu apa, Albini? Tadi saya yang bertanya, jangan bolak-balik bertanya. Nah, itu kan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memancing orang itu marah. Jawab aja lah. Merasa situ menang terus. Jawab aja, Pak. Jangan muter-muter ditanya kok nggak jawab. Pak Juma. 13. Antara Pak Juma dengan Pak John kan tetap bersahabat ya Pak Juma ya. Oh iya, kita saudara, emang betul. Jadi itu kalaupun belum bisa sependapat, no problem lah. Itu memang masing-masing. Iya, benar. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah akidah. Kita perjuangkan akidah kita masing-masing. Kristen agama Syiar, Islam juga agama Syiar. Kristen mencari pengikut, Islam juga mencari pengikut. Jangan ada di antara kita mau mencekal perjalanan agama masing-masing. Jangan berdebat. Biarkan saja kami yang mengajarkan. Gak bisa. Sekarang saya tanya, sebelum Islam datang, kalau betul itu Kristen lebih dulu, nama kitab Kristen sebelum Islam itu apa? Jangan bilang kitab Spanyol, nggak bagus. Nah ini caranya harus lari. Kenapa turun ya? Ayo, caranya. Kalau Bang John jawab, Bang Ipan ya. Jawab silakan Bang Ipan lagi. Saya gini, kalau saya sudah tahu kedua agama, contoh Islam dan Kristen ini, saya selalu bedakan. Ya, baik Isa dan Yesus itu berbeda kisahnya. Baik juga Allah SWT maupun Allah Elohimnya bangsa Israel, Allahnya orang Kristen lah, itu berbeda. Karena kalau dilihat dari ayat masing-masing, ya kan. Kalau salah satu contoh aja lah gitu. Kalau surganya Muslim, itu kan ada bidadari, masih ada masalah birahi kan. Kalau Kristen kan seperti malaikat. Nah, di situ saja saya lihat, oh kalau begitu di saat mana
Mana mungkinlah Allah menciptakan dua suasana surga yang berbeda sehingga atau dua kitab yang berbeda sehingga menyebabkan kedua kelompok umat ini debat sampai hari ini bahkan sampai akhir zaman gitu. Kalau saya ambilnya karena di keluargaku pun yang Muslim ada, ya kan? Jadi yang Kristen ada. Saya Lebaran kali ini juga saya makan silaturahim dengan sahabat ini di Marhaban di Singkawang ini. Saya mesti kosongkan perut saya untuk silaturahim makan Lebaran gitu kan. Karena masalah agama ini dari dulu saya perhatikan itu rumit-mumit gitu. Masing-masing berpendapat. Jadi bedakan saja Allahnya yang berbeda, selesai, tukar informasi saja. Nah, kalau Saudara John, kalau Anda mau Islam dan Kristen itu duduk rangkulan, ngopi bareng, seperti Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ya Kristen ini harus kembali kepada yang aslinya. Loh, apa itu? Kitabnya Kristen adalah bahasa Yunani, Tuhannya bahasa Yunani, pembawa agamanya bahasa Yunani. Jadi kembalikan kepada aslinya, percaya diri supaya tidak abu-abu. Kok ini kitabnya namanya juga Alkitab, Tuhannya juga disebut Allah. Gimana ceritanya Anda yang membuat kisru ini terjadi? Coba kemudian Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Theos, kitab Anda sebut Biblos. Nggak akan ada dialog Islam Kristen, nggak ada. Nggak masalah Pak Zul. Nah itu nggak masalah buat Anda karena yang dienakkan, yang dimenangkan Anda, yang diuntungkan Anda, yang dirugikan kami. Pak Zul begini, penyebaran masalah kekristenan itu kan sifatnya kontekstual, masalah penerjemahan bahasa Ibrani, Yunani-nya terus diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain gitu loh. Jadi ini kalaupun masalah kata Allah itu dipergunakan, kan memang ada sejarahnya dari bahasa dari akar. Sejarah awalnya gini, Saudara John. Seluruh nabi yang datang kepada Bani Israel itu menerima firman menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Andai saja Paulus, pendiri agama Kristen, menuliskan surat Roma dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Romawi Yunani penganut pagan ini tidak akan mungkin menjadi pengikut Paulus, Pak. Maka Paulus kemudian menggunakan bahasa Yunani untuk mengajarkan kepada Romawi dan Yunani, sehingga Romawi Yunani masuk ke dalam menjadi pengikut Paulus. Begitu juga Kristen. Begitu Kristen masuk ke Indonesia, istilah-istilah Islam itu digunakan untuk apa? Untuk menarik umat Islam masuk ke dalam ajaran Kristen. Bukan tanpa alasan, Pak. Saya sudah mengerti Pak penjelasan seperti ini. Berulang-ulang saya mendengar. Ya, saya ngerti, silakan. Nah, begini, Dinamoto dan yang lain silakan. Bang Sidik, silakan. Tidak salah paham aja. Mengikuti perkataan Paulus diilhami oleh Allah. Boleh nanya ya? Gitu. Kan semua ada ayatnya. Maksud saya gini. Silakan Bang, silakan. Bang John sama Bang Ipan. Saya nggak mau debat. Boleh nanya ya? Tentang sejarah nih Bang John. Bentar aku saya nanya sejarah dulu, Bang John. Bang Ipan saya jawab. Aku sapa tamu pada tanggal Bang Aldi. Oke, silakan. Bang Aldi aku tahu siapa. Silakan. Selamat siang Bang Mama. Bang lagi. Mbak Mamah Muda. Dari Kristen Ya. Islam, Mbak? Saya Islam Bang, aku kepencet. Kalau nggak Iya. diturunin aja nggak apa-apa. Minta like silakan suaranya. Oh iya, dari Kristen apa? Islam Bang, saya Islam. Oh mau foto bareng Bang Juma ya? Iya udah. Oh iya. Ada mau tertanya nggak 3 menit silakan sebelum saya turunin. Oh iya udah minta turun apa? Udah Mbak. Turunin aja. Iya Bang ya. Oh iya, ya udah. Saya boleh tanggapi sedikit tentang tadi uraian Pak Juma tadi itu. Bang John, saya dari tadi nyimak Bang John sama Bang Juma ya. Silakan. Saya mau nanya ini Bang John. Pada tanggal 18 April tahun 1521 Martin Luther ini kan, Abang tahu Martin Luther Bang John ya? Itu Martin Luther tidak menyetujui surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus Bang John. Karena menurutnya Martin Luther ini hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia, bukan dengan jalan membeli surat aplat namanya. Jadi kenapa Bang John pada saat ajarannya hari ini
menganggap Yesus yang sudah ditebus, yang sudah menebus manusia ini, ada lagi yang jual surat aplat, contohnya seperti Paus. Mengapa gitu. Paus menjual surat aplat itu sehingga Martin Luther memprotesnya? Ya. Di mananya dia, Bang? Iya. Itu memang ya kan masing-masing organisasi SD ya, SD. punya penerapan seperti itu. Kalau dia mengeluarkan surat pengampunan itu, kalau untuk urusan pribadi memaafkan seseorang nggak masalah. Tapi kalau dia mengambil alih sebagai Tuhan untuk mengampuni kan jadi aneh kan. Semoga aja itu Pausnya sendiri, Bang John. Ya, dia pribadi. Kan Pausnya bilang penghubung dengan Tuhan. Kenapa dia bisa jual surat pengampunan dosa si Paus? Ya, seharusnya kan sudah jelas kalau di dalam Quran, Bang John, wala taziru waziratun wizra ukhra ya. Dan orang-orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tapi kenapa ketika Martin Luther memprotes Paus, malah Pausnya nggak mau diprotes? Dibiarin aja sampai perang itu, sampai Ulrich Zwingli dari Swiss perang. Perangnya lama sampai berapa juta yang mati gara-gara protes surat aplatnya itu. Apakah surat aplat itu salah atau benar? Coba dijawab. Ya kan masalah selisih paham. Satu kan masalah masing-masing penafsiran dalam kitab. Kalau Paus menerapkan seperti demikian di versinya dia bersama dengan yang lain berlawanan, akhirnya perang. Saya pikir bukan Kristen aja begitu ya, agama lain juga sampai ribut-ribut sama aja. Itu manusianya gitu. Makanya sampai pada hari ini di Indonesia juga ada beberapa versi itu. Di Kristen tuh ada Oneness, ada Unitarian, banyak kelompok yang ada yang tolak Tritunggal, ada yang tidak. Oh iya. Jadi berarti itu Pausnya itu salah, Bang John ya. Kalau Abang bilang gitu berarti Pausnya salah ya. Pausnya salah ya. Saya kan belum menyelidiki Pausnya salah. Saya belum menyelidiki kan Bang John bilang begitu tadi. Jadi berarti Pausnya salah kalau Bang bilang statementnya seperti itu. Bang, Kaisar, Bang. Kalau dia pakai surat pengampunan dari suratnya itu berlaku, mungkin masalah kesalahannya apa lain kali tidak berbuat lagi, itu kan secara manusianya. Tapi apakah itu menjamin orang bersalah itu tidak akan bersalah lagi? Saya yakin manusia itu masih hidup di dalam daging, kapan-kapan muncul tanduknya. Bersalah dosa besar, iya, dosa sedangkan kecil. tadi Bang John bilang begini, Bang John kan Yesus sudah menebus manusia, dosa manusia, tapi kenapa ada lagi dibuat sama Pausnya surat pengampunan dosa, sedangkan katanya Bang John pertama tadi saya dengar Yesusnya sudah menebus dosa-dosa manusia, ngapain lagi buat surat apel kalau gitu, Bang John? Nah itu berarti Pausnya salah sama ajarannya salah begitu. Bukan, kalau dia secara manusia, antar manusia, aku ngampuni juga kesalahanmu, sedangkan Tuhan mengampuni kesalahanmu, aku juga mengampuni dong. Kalau aku tidak mengampuni kesalahanmu, Tuhan tidak mengampuni, kan begitu. Kalau dia keluarkan sepucuk surat, lalu diperjualbelikan masalah keuangan, itu pribadinya. Makanya Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi, 25 berbunyi, barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang manusia gitu. Artinya siapapun dia gitu, posisi apapun, kalau dia bersalah, melanggar firman Tuhan, dia ada kesalahannya, dia akan dihukum sebelum dia meninggal gitu loh. Apakah nanti dia akan terkapar, kena penyakit, akan dimasukin penjara, seperti itu. Seperti itu. Untuk menembus dosa itu berarti percuma disalib, Bang John. Kalau begitu ngapain disalib kalau ada surat ini, Bang John? Itu lagi kan berkontradiksi dengan penyaliban. Ini penerapan manusia. Begini Pak, manusia itu sama Yesusnya. Manusia nih. Putus-putus Bang di suaranya. Ya, manusia siapapun manusia hari ini sempurna ya. Hari ini terlihat sempurna, tidak bersalah, besok-besok juga mungkin bisa bersalah gitu. Karena itu dosa itu terus menggerogoti, kan mengintai. Semua ada ayatnya sih. Tapi kalau di versi Kristen secara keselamatan itu sudah dijamin soal akhiratnya. Di Yohanes pasal 1 ayat 28 Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa hingga selama-lamanya. Itu jaminan hidup kekalnya. Tapi pasal itu kalau pribadi orang Kristen itu ada kesalahan, dia harus mengikuti penerapan pasal 3 semasa dia masih hidup. Makanya orang Kristen
juga Iya, ada Pak John terlalu panjang, Pak John. Pak John itu terlalu bukan panjang. satu ganjaran sebagai primar atau Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eri, Bang Krismoto ya. Waalaikumsalam. Izin ya, mualim. Gini Pak John, jangan terlalu panjang. Pak John gini, Pak John, saya mau tanya nih Pak John ya. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak Pak John? Bagaimana? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Tuhan yang mendahului. Ya, gini. Coba kita sepakat dulu. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak nih? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Lu kan segala awal Tuhan ada awal dan akhir kan, apa salahnya kalau Tuhan mendahului mendahului gitu kan? Maksudnya gitu. Oke gini Pak John, saya langsung masuk di ayat aja ya. Yang Tuhan Ya, kerjakan kan tiada yang mustahil maksudnya. Iya, jangan masuk di Lukas 1:37 nanti mental Pak John. Gini. Maksudnya silakan bagaimana? Iya, jangan masuk di Lukas 1:37 nanti Pak John terkeping-keping nanti kalau menjawab. Silakan bunyinya, silakan. Yesaya 48:12 gini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Betul ya? Iya. Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Betul. Ya, betul. Di dalam Quran surat Al-Hadid, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang gini Pak Yon. Poinnya di sini, tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Sang Pencipta atau Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya Pencipta sudah pasti, jadi Pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Betul kan? Iya. Betul. Oke, kita sepakat dulu, betul ya? Ya, jadi gini Pak. Bentar dulu Pak. Bentar dulu, saya belum poinnya. Gini, jadi sudah betul ya, kita sepakat dulu nih, betul? Ya, Tuhan mendahului. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didahului oleh yang lain. Maria, Siti Maryam lebih dahulu ada daripada Yesus, dan tidak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada. Maka Yesus bukanlah Tuhan. Betul atau tidak? Secara hierarki. Loh, saya tanya Pak, jangan secara hierarki sertijab. Saya nggak berbahas tentang serah terima jabatan. Yang saya di sini menyatakan poin yang saya paparkan di atas betul atau tidak. Pertanyaan Bapak. Loh, katanya udah iya. Masuk di poin air kok sertijab. Jangan jebak. Pertanyaannya jangan jebak. Ini kan jebakan. Lu kok jebakan? Itu yang tertulis gimana sih? Iya. Pada akhirnya enggak. Nih, begini Pak. Kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan, nih, Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Saya kan punya dasar untuk menjawab dengan ayatnya juga kan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Terus tadi yang saya paparkan itu bagaimana Pak? Yesus itu adalah nama Allah atau nama Bapa itu sendiri dari kata YHWH kan gitu, Yesua itu. Nah, Bapak baca Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 12 di situ. Waktu Yesus secara manusia berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus secara manusia itu namanya Yesus, Bapa itu namanya Yesus juga gitu. Kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, semata-mata bukan kemanusiaan yang jadi Tuhan, bukan. Itu sarana penebusan saja. Contoh saya menyebut Tuhan Yesus, oh tolong saya Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yahweh atau Tuhan YHWH gitu loh. Jadi tadi ayat-ayat itu yang saya bacakan tadi gimana Pak? Ya semua ayat yang dibaca itu benar. Bapak mengatakan Yesus berarti Yesus bukan Tuhan ya? Saya setuju juga. Yesus bukan manusia kok, setuju dengan Bapak. Tapi sisi mananya, sisi kemanusiaan. Pak gini Pak. Bapak, Yesus itu Pak, gini. Yesus itu anak siapa Pak?
Yesus itu adalah firman Allah. Ya bukan Pak, saya tanya Yesus itu anaknya siapa? Anak Allah toh. Loh, anak ibunya namanya siapa Pak? Ibunya. Yang melahirkan Yesus secara manusia itu Maria. Iya, anak Maria kan, gitu kan. Secara manusia, Bapak harus membagikan sifat keilahian dan kemanusiaannya. Kalau nggak gitu nggak ngerti, nggak nyambung. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu kan anak manusia. Itu anaknya siapa? Itu adalah kekuasaan, ada firmannya kembali kepada posisi sebelah kanan itu berbicara kuasa Allah itu sendiri. Iya, itu anaknya siapa? Terus anaknya Maria mana Pak? Loh, anak Maryam itu secara manusia itu sudah mati, makanya Yesus itu bangkit. Mati, terus kuburannya kosong, nggak ada Pak, gimana sih? Gimana? Kan bangkit toh. Bangkit. Yesus tubuh kemanusiaan bangkit menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya Yesus waktu hadir, murid-muridnya 11 ada di dalam ruangan, dia hadir begitu saja, masuk ruangan kan kaget, dikira apa itu kan? Dikira apa? Waalaikumsalam Ustaz. Setelah bangkit dan sebelum bangkit. Jadi kita bisa bicara Yesus sebelum bangkit, sebelum mati, dan Yesus setelah mati dan setelah bangkit dan kembali ke. Terus anak Maria mana Pak? Anak Maria mana? Kalau anak Maria semenjak dilahirkan sebagai manusia sampai pada umur 33,5 tahun di atas kayu salib, waktu Yesus katakan Eloi Eloi lama sabatani, Bapak mengapa engkau meninggalkanku? Artinya keilahiannya yang dari sejak kecil melindungi Yesus itu di saat itu harus berpisah sejenak. Kenapa? Karena Yesus itu secara manusia harus secara total Pak, kemanusiaannya. muter-muter jawabannya Pak. Anaknya Maria mana Pak? Anaknya Maria di mana sekarang? Oh dia, kalau itu pertanyaannya sesuai dengan firman-Nya, tak Yesus disaksikan kembali terangkat kembali kepada posisi sebelah kanan Allah. Iya, berarti anaknya siapa itu? Bagaimana? Anaknya siapa? Ya kalau disebut anak Allah ya itu firman-Nya. Kembali itu kan istilah Kristen. Anaknya Maria mana Pak? Anaknya Maria? Tidak, sudah selesai. Kok udah dihilangkan, maksudnya gimana Pak? Maria itu mendidik Yesus atau bersama Yesus setelah kematiannya. Selesai dan Maria kembali menjadi hamba yang berkiblat kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi Pak, ini waktu dia diangkat dengan tubuhnya itu anaknya siapa? Itu sudah anak Allah itu. Terus anaknya Maria di mana? Tidak, itu sudah selesai. Tidak ada. Bapak menghilangkan anak orang, Bapak ini. Terus itu kubur itu waktu dia mati, katanya kan dalam perspektif Kristen, batunya itu kan tergeser. Nggak ada Yesus di dalam itu. Nggak keluar gitu loh. Terus mananya anak Maria? Waktu dia bangkit ketemu Maria kan? Iya. Lah, dia bangkit kan ketemu Maria. Anaknya siapa itu? Waktu dia bangkit ketemu Maria ibunya. Anaknya siapa? Sekarang begini, Pak. Lu jangan pakai sekarang, Pak. Yang saya tanya lu, Bapak ini gimana sih? Mana anaknya Maria, Pak? Hilang. Bapak jangan ngekang kalau bertanya pada saya. Berikan saya untuk menjawab. Silakan Ustaz, silakan Ustaz, silakan. Bapak ngecek Brother saya. John, kamu cerita di sini. Brother John, tunggu dulu saya. Tunggu dulu, Brother John, tunggu dulu. Oh silakan. Anda cerita di sini, Jesus itu anak Allah atau anak Tuhan. Ini statement atau speech seperti ini harfiah atau kiasan? Ya ini kan kata anak Allah itu kan adalah firman-Nya, buah kandungan, buah kerinduannya apa itulah. Bukan Pak, itu statement seperti ini harfiah atau kiasan. Ini harfiah atau kiasan. Kalau sudah figuratif atau literal. Baik sebelum dia mati dan bangkit, ya kan? Jesus anak Allah statement itu figuratif atau literal? Maksudnya Bapak, coba tanya sekali lagi. Maksudnya statement seperti ini yang Brother John kasih saya dan orang lain Muslim lihat Anda, Jesus anak Tuhan, betul? Yesus anak Tuhan gitu ya.
Kalau saya kalimatnya itu tetap sesuai Alkitab. Yesus anak Allah. Iya, sesuai Alkitab tapi figuratif atau literal. Harfiah atau kiasan. Ini kan bukan kalau dibilang kiasan, ya kan? Nah, tapi juga kental ada kepribadiannya. Persepsi Anda, John. Persepsi Anda itu statement figuratif, literal atau kiasan, harfiah atau kiasan. Ini gini ya, saya sekali lagi. Kalau saya mengatakan Brother, express it dulu. Saya gak mau John atau saya buang waktu orang lain. Statement Jesus anak Allah. Oh sorry, Jesus itu anak Tuhan atau anak Allah. Oke, gak apa-apa. Jesus anak Allah atau Tuhan. Yesus begini Pak, ini sungguh. Ini kalau versi Alkitab. Brother John, kamu cerita saya sudah dengar Jesus itu anak Tuhan. Kamu cerita seperti ini sekarang. Yesus yang 5 menit yang lalu. Jangan bilang mau. Betul. Oke, figuratif, harfiah atau kiasan. Nah, ini saya jujur ya. Maksudnya figuratif, Kyoto itu artinya apa dulu? Jelaskan pada saya, Pak. Mungkin ini satu istilah yang Bapak tampilkan bahasa itu. Astagfirullah. Oh ya. Harfiah. Oke, saya cerita bahasa Indonesia. Harfiah atau kiasan. Harfiah atau kiasan. Ini harfiah atau kiasan, ya. Maksudnya harfiah itu maksud Yesus kemanusiaannya gitu. Sisi kemanusiaannya. Bapak gak tahu stage ada dua tip, brother. Kalau kiasan saya bisa mengatakan itu kiasan juga. Ya. Ya kan? Karena Alkitab itu ini kiasan, untuk mengerti isi kiasan. Alkitab. John, begini. Jesus anak Tuhan, ini speech figuratif atau literal atau harfiah atau kiasan. Harfiah dan kiasan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa English. Ya, Bapak pakai bahasa Indonesia sajalah. Saya orang Indonesia ya kan. Oke, harfiah atau kiasan itu bahasa Indonesia. Aduh. Harfiah atau kiasan, udah jawab. Silakan. Iya, kita ada kiasan, ada istilah gitu ya. Kalau di sini kalau Yesus, nih ya, Yesus anak Allah bukan anak Tuhan, yang salah paham nanti Tuhan ada versinya lagi dari kata Tuhan. Bahasa Indonesia nggak ada kata Tuhan, artinya Tuhan. Ini dari bahasa Yunani kurios itu nanti kan. Jadi anak Allah yang benar sesuai Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya kan. Nah, Yohanes 1 ayat 14 kan firman menjadi manusia. Sudah tahu firman menjadi manusia, manusia dalam namanya Yesus. Berarti Yesus ini adalah firman dia. Firman itu dari kecil sampai dia disalibkan, ya kan? Di situ putus sejenak tak kalau Yesus katakan, Allahku mengapa meninggalkan aku. Oke, bisa saya layar besar, Brother Host. Brother Host, Abi, bisa saya layar besar. Setelah mati dia bangkit, istilahnya itu masih dipakai gitu loh. Bahkan manusianya itu akan turun, itu masih dipakai kata anak manusia. Brother John, jangan cerita panjang. Baca ini. Ya. Baca ini. Halo. Kenapa jadi bertanya ke saya? Saya masuk baca ini bahasa Indonesia. Baca dulu, bro. Ya. Baca dulu. Tunggu ya. Yesus adalah anak Allah. Pernyataan ini apa itu kurang jelas nih? Saya pakai HP ini betulan nih. Ini saya sudah zoom in. Oh gitu. Yesus adalah anak Allah. Pernyataan ini literal atau kiasan? Nah, literal ini kalau kiasan seringkali kita gunakan. Literal ini artinya coba Pak jelaskan. Literal itu artinya secara tidak tertulis, ada yang main. tertulis atau kiasan gitu. Iya. Apakah ada makna lain? Apakah ada makna lain selain dari kata anak Allah tadi? Itu maksudnya. Nah, yang saya tahu betul istilah anak Allah itu adalah firman Allah itu sendiri. Itu firman yang dianggap pribadi. Artinya kiasan. Ya, seperti itulah. Artinya ada makna lain selain dari anak Allah. Ya.
Oke, lanjut Pak. Lanjut. Sudah Pak. Sudah Pak, itu kiasan. Artinya Jesus itu bukan anak Tuhan literal. Ya kan? Konsep Trinitas sekarang bukan literal, sekarang kiasan. Kalau bicara tentang kata Allah, kita mengerti itu adalah bicara keberadaannya secara keseluruhannya. Allah ada di mana-mana. Kalau kata Tuhan, itu adalah bicara kewibawaannya Allah. Di mana ada Allah, di situ tentu ada kata Tuhannya. Kalau ada Allah hadir di mana-mana, kewibawaannya pasti nyatu, nggak mungkin terpisah. Nah, apa bedanya kata percaya dengan kata beriman? Itu harus dibedakan juga. Sempitak percaya, iblis juga percaya. Kata percaya kan pada umumnya. Secara keseluruhan, kata beriman itu harus ada tindakan. Tindakan melakukan perintah Allah baru namanya beriman. Kalau tidak ada menurut perintah Allah, apa yang mau dikatakan iman? Kata iman tidak akan muncul dalam bahasa Indonesia. Jadi iman dan percaya itu tidak akan terpisahkan, sama dengan kita. Bapak manusia dan orang. Apa bedanya manusia dan orang? Bedakan. Jadi nanti di closing aja buat Bang John nanti biar lari ke yang lain. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Saya bukan habis sekarang di sini. Saya minta waktu 5 menit dari host, oke? Lihat saya masa brother sekarang. Ya. Sekalian closing aja Johnnya. Brother John. Ya, kata orang begini. Ini kan bicara brother host bisa lihat bahasa saya. Gantian Bang John, gantian biar. Maksud saya gini, kalau saya diberi kesempatan untuk menjelaskan, Bapak mengerti bagaimana yang sifat Tritunggal yang diistilahkan itu. Kalau manusia dengan orang bedanya apa dua kata ini? Ya, oke. Kalau bisa saya lihat stop dulu. Udah dipahami, udah. Tinggal Ustadz Muhammad Z dulu ya. Lihat bahasa dulu saya. Tentang manusia ini, Pak ya. Kata manusia secara keberadaan nanti muter-muter Bang John. Gantian dulu, silakan Ustadz. Brother lihat besar dulu saya itu, screen besar dulu. Saya mau itu kasih pertanyaan. Oke, Brother John baca ini. Anak laki-laki Roh Kudus dan Ayah adalah satu. Pertanyaannya, ini literal atau kiasan? Jawab Pak John. Bingung lagi dia nanti Bang. Pertanyaannya gitu loh. Kita apa namanya? Supaya Gurunda kan agak ketawa sedikit gitu. John. Ayo Pak John jawab. Udah buka. Sekalian tutup nanti sama Ustadz Muhammad Z ditutup sekalian biar ganti Mbak Aurora nih. Brother kasih saya 5 menit insyaallah. John, ini statement konsep Trinitas. Anak, Ruhul Kudus dan Ayah adalah satu. Statement ini literal atau kiasan? Bang John dibuka mute-nya, silakan. Pak John lagi ngerot. Dimatikan, mute-nya dimatikan atau kepencet sama saya. Pegang HP saya ini, kadang-kadang suara nggak terdengar. Nah, terus silakan Bang John. Silakan tadi Pak John ditanya ya, coba jawab. Apa pertanyaan tadi barusan? Oke, anak Ruhul Kudus dan Ayah adalah satu. Ini statement ini literal atau kiasan, brother? Nanti diperjelas saya Bang Sudi kalau dia kurang. Dan Ayah, Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah satu. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Astagfirullah, saya tidak cerita untuk baptism, brother. Saya cerita untuk konsep Trinitas. Bahasanya jangan lari-lari. Itu kalau dari manusia itu dalam kitab. Udah bro, lanjut John, saya mau bertanya. Anak, Ruhul Kudus, Bapa adalah satu konsep Trinitas. Betul. Jangan terbalik. Di sini statement seperti ini harfiah atau kiasan? Harfiah atau kiasan kayak tadi? Kiasan lagi. Jadi ini begini. Tidak ada
tidak ada tertulis ayatnya itu Trinitas ya dalam Alkitab. Tapi ini memang diistilahkan ya karena melihat keberadaan pribadi Saya Bapak. bukan bertanya ini tulis dalam Bible atau tidak. Kapan saya bertanya seperti itu? Saya bukan bertanya dengan Anda itu tulis atau tidak. Saya bertanya dengan Anda, statement seperti ini kiasan atau harfiah? Kata kiasan, kata istilahnya, Tritunggal. Baca tuh harafiah itu tuh. Nih mempersatukan. Ini langsung dari Yudaisme nih, untuk mempersatukan dia seperti dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu harafiah. Oke? Sudah cukup, jangan putar-putar. Sekarang ke Suma. Katem Ini swasta. Siapa itu kita di sini? Saya dulu. Coba swasta kamu besarin itu. Besarin host. Afwan, Coba besarin Aurora ini. Untuk Nih, swasta besarin ini. gua dulu. Mau lihat nih, Besarin. Coba besarin. Nah, Apa, ini ada Bang Krismoto coba. Bang Aurora Kristen ya? Maaf, Iya. sebentar. Bukan si Dari Kristen ini ya? si Jeffrey nih. Si Jeffrey. Nih, gue jelasin ya. Dikit ya. Ya Jeffrey. Orang Bible tunggu dulu. Kamu mau cerita dengan saya harusnya pakai etik ya. Orang Bible saya mau bertanya, statement ini harfiah atau kiasan? Ya udah, ini jawabannya di depan kamu nih. Saya gak mau lihat ini. Saya mau dengar dari kamu. Harfiah atau kiasan? Nih jawabannya depan kamu. Artinya saya udah nunjukkan Saya bahwa itu nggak bisa lihat harfiah. ini, bro. Saya udah tunjukkan bahwa itu harfiah. Saya Untuk mau mempersatukan dia. explicit dari kamu harfiah atau kiasan. Ini Yes harfiah, or no? udah saya jelasin. Oke, yang ini yang harfiah. Kenapa kamu Brother John cerita anak Allah bukan harfiah itu kiasan? Apa yang benar di sini, kamu atau kamu Brother John? Sama agama Kristen, tapi beda persepsi. Kenapa? Beda bapak. Oke. Sekarang kita masuk. No, okay, bro. No, okay, bro. This is not okay. Kamu Jadi, cerita di sini statement kita itu harus bukan kiasan, itu harfiah, tapi anak Allah kalau masuk itu kelas seperti syariat, itu bro. orang Bible Itu kelas persepsi syariat. John itu Diam bukan dulu. harfiah, itu Saya kiasan. mau bertanya nih. Apa Saya yang mau benar? bertanya nih. Jangan bertanya, kembali jawab sekarang. Sekarang orang Muslim mau bertanya dan orang Kristen Saya mau kembali bukan jawab. di kelas syariat, bro. Oke, kamu masih kelas syariat. Minggir dulu. Oh iya, betulan aja loh. Ya, ini pertanyaan. Kamu agama Kristen atau tidak? Minggir dulu. Pertanyaanmu ini ya, kan kita versi Pak John tadi kan mengatakan harfiah, apa artinya kiasan? bukan harfiah, itu kiasan. Artinya Trinitas tidak konsep harfiah, itu kiasan. Kenapa? Anak Tuhan artinya sebelum John itu, in front of John itu bukan harfiah, itu kiasan. Tapi kamu cerita itu harfiah. Apa yang benar di sini? Sudah. Atau kamu atau John pertama debate dulu. Sudah belum? Anak Tuhan itu Kalau kiasan atau sudah, harfiah? kasih waktu saya Baru bicara. yang kamu debate dengan Sudah orang kasih waktu saya Muslim. bicara. Ya kan? Sudah kasih waktu saya bicara. Ya. Puas-puasin dulu. Iya, kamu jangan bicara, kamu kembali jawab untuk pertanyaan. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sudah Selesai, belum? nanti kita ketemu lagi ya. Ini hostnya nggak tahu.